Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membacakan jawaban dari tugas pertemuan ke-6 yang berjudul Urgensi Konstitusi Indonesia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Perkenalkan, nama saya Hardani. Di sini saya bersama rekan saya, Junior Ayu dan Muhammad Nuar Hadafi. Untuk soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi akan dibacakan oleh Junior. Baik, untuk soal nomor 1 tentang maksud dari konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Tetapi ada beberapa perbedaan pendapat menurut para ahli tentang pengertian konstitusi ini. Berikut di antaranya saya melampirkan dua pendapat dari masing-masing ahli. Yang pertama, menurut Bolingbroke, menurut beliau, konstitusi merupakan kumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu, serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu. Sepakat atau setuju untuk diperintah. Kemudian yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, pengertian konstitusi adalah keseluruhan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara masyarakat. Dan jawaban dari saya untuk soal nomor 1. Lebih lanjut. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan fungsi dari konstitusi dan contoh aturan-aturan yang sesuai dengan fungsi tersebut. Akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk fungsi konstitusi secara umum, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga melanggar hak-hak bagi warga negara. 2, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 3, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4, fungsi konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan. 5, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Untuk contoh-contohnya, yang pertama adalah pasal 7 Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-1 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dapat memperoleh selama 5 tahun jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan saja. Untuk contoh yang kedua, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Untuk contoh yang ketiga, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu jawaban saya dari nomor 2. Dan selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai realita penerapan konstitusi di Indonesia akan dibacakan oleh Muhammad Nuar Hadafi. Ya, soal nomor 3, bagaimana pendapat Anda mengenai realita penerapan konstitusi di Indonesia? Menurut kami, konstitusi di Indonesia dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya, serta konstitusi di Indonesia mampu menentukan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Sekian jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.